Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F.K. Arfiani dari Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo. Saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan, dessert, dan olahan ayam yang telah saya buat. Berikut analisisnya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia-Nya sehingga bisnis plan bisa selesai tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penyusunan bisnis plan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship. Bisnis plan ini membahas tentang beberapa aspek yang perlu dijelaskan dalam usaha olahan ayam, cake, dan puding, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta strategi bisnis yang akan diterapkan. Penulis berharap dengan penyusunan bisnis plan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan bisnis plan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin. Bisnis kami namakan dengan dessert, bertujuan untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan akan produk makanan yang nyaman dan lezat. Kami akan mengkhususkan diri dalam memproduksi berbagai hidangan lezat termasuk olahan ayam, kue lezat, dan puding krim. Produk kami akan melayani basis pelanggan yang beragam mulai dari profesional sibuk yang mencari makanan cepat saji hingga keluarga yang mencari suguhan istimewa. Dengan memanfaatkan metode produksi modern dan bahan-bahan berkualitas tinggi, kami akan menjamin konsistensi dan kualitas pada setiap barang dan yang kami produksi. Fokus pasar awal kami adalah pada restoran lokal dan kafe, dengan rencana untuk memperluas ke penjualan online dan pasar internasional di masa depan. Dengan identitas merek yang kuat dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan, kami yakin dessert akan menjadi nama yang menjadi pemimpin dalam industri pengolahan makanan. Permintaan terhadap produk makanan olahan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya popularitas makanan ringan dan meningkatnya kebutuhan akan solusi makanan yang cepat dan mudah. Dalam konteks Indonesia, di mana permintaan terhadap makanan olahan sangat tinggi, terdapat peluang besar bagi pengusaha untuk memanfaatkan tren ini dengan menawarkan beragam produk makanan olahan yang dapat memenuhi selera dan preferensi yang berbeda. Salah satu peluang tersebut terletak pada produksi produk ayam, kue, dan puding yang semuanya merupakan makanan populer dan serbaguna yang dapat dengan mudah dikonsumsi di rumah atau dalam perjalanan. Dengan memanfaatkan meningkatnya permintaan akan makanan olahan dan semakin populernya produk-produk tertentu, bisnis kami bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pemain terkemuka di pasar Indonesia dengan menawarkan produk ayam, kue, dan puding berkualitas tinggi, terjangkau, dan nyaman yang memenuhi kebutuhan konsumen, kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Untuk visi, kami akan menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang menarik dan rasa yang lezat. Pada misinya, kami menyajikan berbagai macam produk olahan ayam, cake, dan puding dari bahan-bahan berkualitas dan halal, menyediakan hidangan dengan cita rasa dan terjamin kualitasnya, mengenalkan produk hidangan yang memberikan sebagai makanan bergizi dan lezat kepada masyarakat. Tujuan dari bisnis ini adalah untuk menjadi salah satu perusahaan olahan makanan terkemuka di Indonesia dengan menawarkan produk olahan ayam, cake, dan puding yang berkualitas dan inovatif. Dalam jangka waktu 3 tahun, kami berencana untuk meningkatkan penjualan produk hingga 20% setiap tahun dan mencapai pendapatan bruto sebesar Rp 500 juta. Selain itu, kami juga berencana untuk meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan melalui strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Dalam rangka panjang, kami ingin menjadi perusahaan yang dikenal dengan produk olahan makanan yang unik, lezat, dan berkualitas, serta menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Untuk slogannya, kami ada yaitu dessert bikin mood kamu lebih baik. Pada logonya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk data perusahaan bisa
dibaca usahanya, jenis produk, alamat perusahaan, nomor telepon, alamat email, media sosial, akun e-commerce. Data pemiliknya bisa dibaca di sini, ada nama, jenis kelaminnya, tempat, tanggal lahir, alamat, telepon, email, peran dalam perusahaan yakni founder dan CEO. Untuk konsep usaha dessert, kami berencana untuk membuka usaha yang berfokus pada produk olahan ayam, cake, dan puding. Produk utama kami adalah ayam goreng dengan daging dan tulang yang empuk serta mudah dimakan. Selain itu, kami juga akan menawarkan berbagai jenis cake dan puding yang segar dan bervariatif. Strategi pemasaran kami meliputi promosi media sosial, iklan, dan promosi langsung melalui event dan festival. Pada aspek pasar dan pemasaran, gambaran umum pasar dan sasaran dalam bisnis plan produk olahan ayam, cake, dan puding, yaitu pasar yang dituju adalah segmen masyarakat yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan ringan dan dessert. Pasar ini terdiri dari berbagai lapisan sosial, mulai dari anak-anak hingga dewasa serta berbagai lapisan ekonomi. Sasaran pasaran ini adalah individu yang memiliki preferensi terhadap makanan ringan dan dessert yang enak dan mudah diakses. Untuk jenis produk yang kami pasarkan meliputi berbagai macam olahan ayam, cake, dan puding yang dikemas dengan baik dan memiliki kualitas yang tinggi. Untuk target pasar pada penjualan produk yang diproduksi dessert adalah masyarakat yang memiliki minat pada makanan ringan dan seimbang. Kategori ini meliputi anak-anak, remaja, dan dewasa yang menikmati makanan yang enak dan lezat. Selain itu, kami juga menargetkan masyarakat yang memiliki acara khusus seperti ulang tahun, pernikahan, dan acara bisnis. Kategori ini meliputi individu dan perusahaan yang ingin menikmati makanan yang unik dan menarik. Dalam persaingan, produk yang diproduksi oleh perusahaan kami akan menghadapi persaingan yang ketat dari merek-merek mapan dan pendatang baru yang saat ini sudah banyak berdiri di berbagai wilayah. Agar tetap kompetitif, kami akan fokus pada pengembangan identitas merek yang kuat, inovasi dalam pemasaran dan periklanan, dan memastikan kualitas produk yang konsisten untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Sasaran pembeli untuk produk kami yakni produk olahan ayam, kue, dan puding mencakup para profesional yang sibuk, keluarga dengan anak-anak kecil, dan individu yang mencari pilihan makanan yang nyaman dan lezat. Pelanggan ini kemungkinan besar adalah penduduk yang menghargai kualitas, rasa, dan kenyamanan. Diferensiasi adalah strategi bisnis yang digunakan untuk membedakan produk dari kompetitor lain. Dalam bisnis yang kami jalankan pada produk olahan ayam, cake, dan puding, diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, produk olahan ayam dapat dibedakan dengan cara penggunaan bahan baku yang lebih fresh dan berkualitas. Kedua, cake dapat dibedakan dengan variasi rasa dan desain yang lebih unik dan menarik. Ketiga, puding dapat dibedakan dengan cara penggunaan bahan baku yang lebih seimbang dan rasa yang lebih enak. Dengan demikian, diferensiasi dapat membantu perusahaan membedakan produknya dari kompetitor lain dan meningkatkan kesadaran merek. Dengan cara ini pula, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan. Untuk strategi STP, pada segmentasi perilaku, adapun beberapa segmentasi, untuk segmentasi perilaku berdasarkan gaya hidup. Ada segmentasi geografis. Produk dari dessert menargetkan calon konsumen di wilayah kabupaten dengan penduduk yang cenderung berkelas ekonomi menengah ke atas. Untuk target, kami akan melibatkan identifikasi segmen pasar spesifik untuk produk yang kami produksi. Untuk positioning, produk kami akan ditempatkan sebagai pilihan utama bagi konsumen yang mencari produk olahan yang berkualitas dan lezat. Kami akan memfokuskan pada segmentasi pasar yang spesifik, seperti keluarga yang memiliki anak-anak, pasangan muda, dan individu yang memiliki minat pada makanan ringan dan seimbang. Dengan demikian,
demikian, kami dapat membedakan diri dari kompetitor dan dengan menawarkan produk yang lebih unik dan berbeda, serta memastikan produk kami dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Untuk promosi, kami akan menerapkan strategi promosi yang efektif dan beragam. Kami bisa melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk membagikan gambar dan video produk yang menarik, serta berbagi cerita tentang bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatan. Kemudian kami akan mengadakan promosi spesial untuk penggunaan kartu kredit dan diskon untuk pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah besar. Ketiga, kami akan bekerja sama dengan influencer dan blogger makanan untuk mempromosikan produk kami dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap brand kami. Pada pengembangan pasar, kami bisa melalui strategi pemasaran online, pemasaran offline, partnership, pengembangan produk, dan pengembangan sistem. Untuk pengembangan produk, dalam tahap awal kami akan memperkenalkan varian rasa baru dan variasi produk yang lebih seimbang dengan tren gizi seimbang dan kebutuhan konsumen. Untuk melangkah promosi, kami akan melakukan promosi yang menarik dengan membuat penawaran yang menarik pula. Lakukan promosi lewat e-commerce dan media sosial, serta menjual produk dengan model varietas yang sedang tren. Pada analisis SWOT, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk analisis 4P, yaitu product, place, price, dan promotion. Untuk strategi distribusi produk makanan, kami berencana untuk menggunakan kombinasi dari saluran distribusi tradisional dan modern untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Adapun pada aspek produksi, deskripsi produk kami dirancang untuk memenuhi beragam selera dan preferensi, memastikan selalu ada sesuatu untuk semua orang. Untuk jenis produk ada olahan ayam, cake, dan puding. Pada kualitas produk, kami pastinya akan menjamin kualitas dan standar BPOM. Kami akan selalu memprioritaskan kualitas produk untuk kepuasan pelanggan. Adapun tata cara pemesanan produk bisa melalui offline, yaitu silakan langsung datang ke outlet resmi kami. Pelanggan bisa menikmati produk kami dengan pemesanan take away atau dine-in, yaitu makan di tempat. Akan kami pastikan bahwa proses pemesanan di dessert mudah dijangkau para pelanggan. Selain itu, kami juga menyediakan pemesanan online. Silakan untuk menghubungi sosial media resmi kami. Pada proses pembuatan, produk kami selalu mengutamakan bahan-bahan yang premium dan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan standar operasional. Pada pengemasan produk, kami akan mengusahakan untuk pengemasan produk yang lebih inovatif supaya produk kami bisa dapat dikenal dengan mudah oleh para pelanggan. Untuk aspek keuangan, pada kebutuhan modal awal bisa dilihat di sini. Ada sewa tempat, kitchen set, meja dan kursi, peralatan kasir, desain interior, lampu, dan AC dengan total biaya yaitu Rp 312 juta rupiah. Pada biaya operasional ada listrik dan air PDAM, internet atau wifi, tenaga kerja, biaya lain dengan total biaya per bulan yaitu Rp 15.900.000 dan biaya per tahun yaitu Rp190.800.000. Pada bahan baku produk ini kami cantumkan dengan harga satuan ya, 1 kilo ataupun 1 liter ataupun 1 pieces, 1 packs. Ada telur, terigu, ada tepung maizena, ayam, gula, garam, vanili, bubuk agar-agar, bubuk jelly, santan, bubuk kopi, whipping cream, susu kental manis, susu full cream, minyak goreng, minyak wijen, saus tiram, saus cabai, saus tomat, dan buah-buahan dengan total
Rp694.000. Pada proyeksi laba dan rugi, untuk pendapatan dengan penjualan bersih dengan total pendapatan yaitu Rp225 juta dan total beban yaitu Rp62.150.000. Dan ini adalah laba sebelum pajak, dan laba bersih dengan total Rp177.850.000. Untuk resikonya, terdapat beberapa resiko dan hambatan yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Salah satu resiko utamanya adalah ketergantungan pada bahan baku yang dapat berfluktuasi dalam kualitas dan harga. Misalnya, kualitas ayam yang digunakan dapat berbeda-beda tergantung pada produsen dan lokasi. Untuk hambatan lainnya adalah biaya operasional yang tinggi, biaya listrik, air, dan bahan baku dapat meningkatkan biaya operasional sehingga dapat mempengaruhi keuntungan bisnis. Untuk tindakan alternatif kami, yaitu perusahaan kami dapat meningkatkan kualitas bahan baku dengan memilih produsen yang terpercaya dan memiliki sistem pengawasan yang ketat. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan biaya operasional dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kesuksesan bisnis dan meningkatkan keuntungan dengan menghadapi risiko dan hambatan yang ada dalam bisnis ini. Untuk kesimpulannya, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menawarkan produk olahan yang beragam dan berkualitas, kami berencana untuk membangun bisnis yang fokus pada pengolahan ayam, cake, dan puding. Dengan menggunakan bahan baku terbaik dan teknologi modern, kami berharap dapat menawarkan produk yang tidak hanya enak dan seimbang, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Dengan strategi pemasaran yang efektif dan jaringan distribusi yang luas, kami berencana untuk menjangkau pasar yang luas dan meningkatkan pendapatan bisnis. Dengan demikian, kami berharap dapat menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam industri pengolahan makanan olahan di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menawarkan produk olahan yang beragam dan berkualitas, serta meningkatkan pendapatan bisnis dengan strategi pemasaran yang efektif dan jaringan distribusi yang luas. Untuk saran, untuk memastikan keberhasilan bisnis yang kami jalankan, kami akan menerapkan beberapa strategi, yaitu dengan mendisverifikasi penawaran produk kami dengan memperkenalkan beragam hidangan ayam, kue, dan puding untuk memenuhi selera dan preferensi makanan yang berbeda. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga menarik basis pelanggan yang lebih luas. Selain itu, kami akan menerapkan sistem manajemen rantai pasokan dan produksi yang efisien untuk meminimalkan biaya dan memastikan pengiriman produk tepat dengan memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan bisnis kami dan berinteraksi dengan pelanggan melalui pembaruan rutin, promosi, dan penawaran khusus. Kami juga harus melakukan riset pasar dan mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan produk dan layanan kami. Dengan menerapkan strategi tersebut, kami yakin bisnis kami akan berkembang dan menjadi pemain terdepan di industri makanan. Demikian untuk presentasi yang saya sampaikan pada bisnis plan yang saya susun ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk para audiens. Adapun kesalahan dari presentasi saya yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.